kedua, saya ingin menjelaskan tentang analytical exposition. Dalam definisi bahasa Inggris, analytical exposition adalah a text that elaborates the right idea about the phenomenon surrounding its social function is to pursue the right that the idea is an important matter. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, teks ini merupakan sebuah tulisan yang menunjukkan opini penulis mengenai hal-hal mereka pedulikan atau yang sedang terjadi di sekitarnya. Misalnya seperti kejadian, benda, atau tempat. Fungsi dari tulisan ini adalah meyakini para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal penting yang dapat diperdebatkan atau dibahas bersama-sama. Tak heran jika dalam sebuah tulisan banyak pertanyaan seperti "Do you agree with this?" atau "What do you think?" yang bertujuan untuk membangun reaksi para pembaca. Namun, perlu diingatkan bahwa teks tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang para pembaca karena narasi murni berisi opini dari penulisnya saja. Struktur analytical exposition. Apakah kamu mulai tertarik untuk mencoba membaca analytical exposition? Nah, kamu harus perhatikan terlebih dahulu struktur dalam penulisan apa saja itu. Yang pertama, thesis. Awal mula untuk menulis analytical exposition adalah dengan bagian thesis. Bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Kamu juga bisa menulis berbagai alasan yang melatar belakangi permasalahannya. Thesis selalu mulai dari paragraf pertama dan tanpa tesis yang jelas. Sebuah opini akan terbaca kurang kuat. Kamu tidak bisa mengubah atau melewati bagian ini. Yang kedua, argumen. Bagian argumen adalah bagian di mana seorang penulis akan bebas mengekspresikan pendapat mengenai topik yang dibahas. Biasanya sebuah analytical exposition memiliki lebih dari satu argumen atau pendapat. Hal ini bertujuan agar lebih meyakini pembaca bahwa topik yang dibicarakan amatlah penting dan perlu ditilik lebih lanjut. Pastikan agar argumenmu juga nyambung dengan paragraf-paragraf sebelumnya atau bagian tesis. Hindari untuk menulis opini yang terlalu luas dan akan membuat argumen melenceng dari topik yang dibahas. Yang ketiga, reiteration conclusion. Penutup analytical exposition merupakan conclusion atau reiteration. Paragraf ini berisi mengenai penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik. Selain itu, paragraf terakhir ini juga bisa berisi kesimpulan dan argumen yang kamu tulis di atas. Hal ini juga bisa bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari opini yang sudah kamu tulis. Rumus analytical exposition. Ada beberapa ciri-ciri atau rumus saat kamu ingin menulis opini. Yang pertama, grammar. Yang digunakan dalam analytical exposition adalah simple present tense, sehingga kamu bisa menulis opini dengan kata kerja verb one. Dalam menulis opini, kamu perlu menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan. Misalnya expression felt, know, realize, sense, think, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar tulisanmu menjadi lebih personal dan pembaca akan merasakan tulisan yang lebih emosional karena kedekatan penulis dengan topik yang ditulismu. Yang ketiga, menggunakan internal conjunction yang menghubungkan argumen di antara dua klausula
Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu addition, penambahan, contohnya besides, in addition, furthermore. Comparison, perbandingan, contoh but, fish first, Manuel on the other hand. Time atau waktu, contoh second, then next. Cause effects atau akibat, contoh consequence, as a result, and so. Yang terakhir, kamu bisa menulis analysis exposition dengan causal conjunction atau reason why atau sebab akibat. Misalnya seperti menggunakan kata as a result, because, by, consequently, descriptive, therefore, for, that reason, dan lainnya. Hal ini berfungsi untuk memperkuat argumen kamu yang akan dipahami oleh pembaca. Tanpa menuliskan sebab dan akibat, kemungkinan besar opini bisa bersifat biasa atau blunder. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.